Halo, aku Munzi dan aku sahabatmu. Para pahlawan. Anginnya kencang sekali. Kami terjatuh. Seseorang. Kau dengar itu? Itu pede. Yang kau dengar itu petir. Tapi, mana hujannya? Ya. Mana? Hah? Hei! Lebih baik kau lari. Kau tak seharusnya bermain di sini. Bagus sekali. Jangan kembali lagi. Dasar pengganggu kecil. Hah? Lihat. Tidak ada orang. Ayo bersenang-senang. Aha! Sebelah sini. Ah! Ayo Munzi. Lari! Ayo. Upsi dan Popsi. Hai semua. Apa aku boleh minta tanda tangan kalian? Mohon. Kalian pahlawanku. Hah? Apa? Pahlawan? Ya, pahlawanku. Aku punya foto sebagai buktinya. Kami. Ya, Ini. lihat ini. Dan ini. Ah, foto yang bagus. Kita selamatkan mereka. Kalian selamatkan mereka. Dan itu alasan kalian pahlawanku. Ya, dia benar. Kita pahlawan. Itu kita pahlawan. Kalian begitu berani dan kuat. Kalian peduli anak-anak. Kalian contoh bagi seluruh hutan. Aku penggemar berat kalian. Heh, baiklah. Apapun Anda penggemar terberatku. Terima kasih. Menurutmu aku bisa jadi muridmu? Go! Kami tidak merekrut sekarang. Oh, ayolah. Aku bisa belajar banyak dari kalian. Cuma pikir Kita bisa jadi tim. Ya, tim seperti apa? Apa ada masalah? Jangan takut. Para pahlawan datang menolong. Wah, terima kasih. Lihat itu. Wow, terima kasih Upsi. Dengan senang hati, aku hidup untuk membantu orang lain. Ini Upsi dan Foxy. Mereka pahlawanku. Hei, waktunya pergi. Pertama kita singkirkan pengganggu kecil itu. Ikuti aku. Pahlawanku. Aku sangat lelah. Menjadi murid itu berat. Foto-foto itu tak akan jadi sendiri. Aku terlalu lelah. kita jadi pahlawan untuk hari ini. Benar sekali. Kita yang paling berani. Ya. Kita pahlawan terhebat sepanjang masa. Mereka berbuat banyak kebaikan hari ini. Mereka orang-orang hebat. Membosankan. Ya, tidak menyenangkan. Popsi. Popsi. Di sini rupanya. Untung saja aku menemukanmu. Ke sini semuanya. Ini Popsi dan Popsi. Pahlawan kita. Ayo teman-teman. Wow, menjadi pahlawan itu susah. Benar. Tapi itu sepanjang. Sejak hari itu, Upsi dan Pupsi selalu berusaha menolong orang lain. Mereka sadar menjadi pahlawan adalah tugas yang penting. Setelah beberapa waktu, mereka tak hanya terbiasa, tapi mereka mulai menyukainya. Lukisanku sudah selesai. Aku mengagumi Theodore. Dia penari balik paling anggun dan gemulai di dunia. Menurutku Theodore panutan yang luar biasa. Dia bukan panutan yang baik. Lihat, Ini Bung dan Bam. mereka pemain angkat besi sirkus hebat. Bukan itu intinya. Ini pameran menggambar, bukan kontes menentukan siapa panutan terbaik. Dengarkan Munzi.
Munzi, kau tidak melukis. Aku berpikir, aku tak punya panutan. Jadi bagaimana aku bisa lukis seseorang yang tidak ada? Apa ada yang kau sukai lebih dari yang lain? Karena mereka istimewa. Ya, aku menyukai semua orang karena setiap orang itu istimewa. Tapi panutan itu sesuatu yang berbeda. Lebih seperti pahlawan. Satu-satunya yang tak tertandingi. Oh benar, aku bisa jadi penutanmu. Skip? Kenapa tidak? Aku pemberani. Pintar dan gesit. Bukankah ini yang ingin kau tiru? Dan ingat, aku adalah sahabat terbaikmu. Kuharap kau ingat Skip. Kau bukan satu-satunya temannya. Dan lagi, seorang panutan itu pertama-tama harus rendah hati. Ya, rendah hati sepertimu. Tidak juga. Tapi, aku merasa terhormat bisa menjadi panutan untuk Munzi. Ya, aku sangat bingung. Munji, aku ingat kau suka kereta mainanku. Jadi itu milikmu. Anak laki-laki dan mainan mereka. Aku akan metik buah beri segar dan membuat pie lezat khusus untuk Munzi. Baik buatan rumah, bukan masalah besar. Oh, kalau begitu kita tak akan berbagi dengan Skip. Benarkan Munzi? Mereka berdua harusnya malu. Itu bukan cara berteman yang baik. Jangan khawatir, mereka cuma bertengkar kecil. Percayalah, teman sejati tidak pernah bertengkar. Lihat aku dan Popsi. Dia dan aku adalah teman paling akrab. Persahabatan panjang kami harus menjadi contoh bagi semua orang. Ditambah lagi kami kuat dan tampan. Aku tak bermaksud mengatakan kau harus jadikan kami sebagai panutan. Tapi menurutku kau tak ketemukannya lebih pantas. Mau taruhan? Kalian tuh tahu malu memaksakan diri padanya. Kau ingin dia menagomimu. Tapi kau dan Skip tidak lebih baik. Lihat, aku pintar dan gesit. Dan aku akan bawakan kau pai buatanku. Oh, tunggu. Kalian dengar itu? Sepertinya ada yang menangis. Tolong aku. Layanganku tersangkut di pohon. Lihat dan pelajari. Begini caranya menjadi panutan. Kau bukan panutan. Tolong kami. Tolong! Kalian tidak apa-apa? Ada yang terluka? Pupsi, Skip dan Dote. Terima kasih banyak. Kalian membantuku memutuskan yang akan kulukis. Monzi lama sekali. Dia pasti sering selesaikan lukisan kerennya. Aku harap dia gambar pose heroiku dengan sempurna. Kenapa harus kau? Dia melukis kami. Halo, mohon perhatiannya sebentar. Izinkan ku perkenalkan dengan bangga panutanku. Munzi, tapi kau melukis. Ini nenek dan kakak kesayanganku. Mereka sangat baik dan penuh perhatian. Mereka selalu ada untukku saat aku atau teman-temanku butuh bantuan. Mereka pahlawanku. Memang menyenangkan punya panutan. Seseorang yang kau kagumi. Dan sungguh menakjubkan jika panutanmu seseorang dari keluarga dan teman-temanmu. Aku capek makan. Kita cari kegiatan seru yuk. Popsi. Popsi, kegiatan kita memang cuma makan. Mau apa lagi? Oh, lihat tuh. Luar biasa indah. Ya, warna-warni. Hei, lihat. Wah, warna-warni. Biasanya semuanya hijau saja. Tidak. Semua warna-warni indah teman hilang. Sekarang hanya tersisa hijau. Keindahan memang sementara. Makan biar mendingan deh. Ah, Popsi, hidup bukan cuma soal gemil. Aku sangat terinspirasi. Ayo, kita buat dunia jadi tempat yang lebih baik dan cat semuanya dengan berbagai warna. Mantap. Mulai dari mana? Kurasa kita akan mulai denganmu. Ini lengan atau pelangi? Aku tidak bisa membedakannya. Lihat, aku indah sekali. Siapa yang butuh hijau? Giliranmu, saudaraku. Lihat aku. Akulah warna-warni. Aja strawberry. Jadi, kita perbaiki atau biarkan saja merah. Tidak.
Strawberry ini butuh sentuhan seni seperti diriku. Ya, ini jauh lebih baik. Hei, kita belum menggunakan warna hitam sama Hei, sekali. benar. Pakai aja. Bagus. Pakai hitam. Oh, apa ini? Ada jamur tiram di sini. Aku kira itu jamur percini. Anak-anak, kembali. Jangan makan jamur ini, nanti kalian sakit. Menarik. Ada yang tidak beres. Apakah aku bermimpi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya semua beri-beri aneh dan menyeramkan berwarna pelangi ini? Jangan dimakan, nanti kalian sakit. Layaknya kita cuma bisa nyari rumput hijau buat dimakan. Tetap waspada dan cari ya. Kenapa semua bunga berwarna biru? Aku disuruh mengumpulkan serbuk sari dari bunga kuning, tapi yang ada cuma bunga biru. Mama, kami kelaparan. Di mana rumput hijaunya? Kita pasti menemukannya. Tenang. Mama, ada rumput. Aku menemukannya. Lihat, Mama. Rumput hijau. Aduh. Monsi, tolong aku. Maaf, teman kecil. Itu bukan rumput, tapi pantat skip. Lihatlah, padang rumput kita sedang kacau. Bagaimana nih? Tolong kami. Semua makanan telah hilang dari hutan dan padang rumput. Tanah ini terkutuk. Ayo cepat, anak-anak. Sembunyi di dalam. Tempat ini sudah kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya sedang hujan. Antiken, apa kamu tidak lihat kami baru saja mengecat dunia ini? Hei. Oh, lihat hujannya, anak-anak. Kutukannya sedang terhapus. Lihat, semuanya sudah kembali seperti semula. Ya, dan tidak ada yang mencoba memakan pantatku. Semua kerja keras kita. Ayo, Popsie. Kita cat ulang. Dan kali ini, kita cat lebih baik lagi. Jadi, kalian penyebab semua koma kelaparan? Dan ini semua salah kalian. Aku tidak bisa memenuhi kota nektarku. Kelaparan dan nektar? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mereka bisa mengerti seni kalau yang mereka lakukan cuma makan terus? Aku suka lukisan kalian. Coba lukis jembatan yang melintasi sungai kecil itu. Buat apa? Nanti juga dihapus hujan. Ya, kalau pakai cat air. Tapi kalau kamu pakai cat berbahan dasar minyak, hujan nggak akan menghapusnya. Bagus, kami akan melukisnya. Seni kami akan membuat duniamu lebih indah. Popsie dan Popsie mengecat jembatan dengan semua warna pelangi. Semua orang menyukainya. Dan nenek Andi menggunakan visi seninya untuk membuat kue terima kasih yang indah. Para ulat pun sepakat bahwa seni belum pernah terasa seenak ini. Luar biasa. Lihat, aku punya kalung baru. Bagus sekali. Sangat indah. Semua manik-maniknya berhamburan. Oh tidak. Majalah mureku jadi kusut semua. Geser ceroboh. Kau takkan pernah jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu anggun. Kau tak lebih dari orang gemuk dan susah bergerak. Jika kau kupu-kupu, mungkin kau tak bisa lepas landas. Cukup, hentikan makan ini. Ada apa denganmu? Tenang saja. Aku sedang ngobrol sama kupu-kupu waktu topik berat badan muncul. Ternyata kupu-kupu tak bisa terbang kalau mereka terlalu gemuk. Terus kenapa? Hello? Apa mimpi kita? Terbang di atas hutan dengan sayap kupu-kupu baru kita yang indah saat semua orang menonton. Ingat, kau mau. Dan mereka semua memandang kita terbiam, terpesona, dan bertepuk tangan. Aku tahu. Dan akan bagus sekali. Itu intinya. Itu takkan pernah terjadi kalau kita tak turunkan berat badan. Kita tak bisa terus-terusan makan berlebihan. Atau kita takkan pernah bisa terbang. Itu menyebalkan. Pertama, kita berhenti makan berlebihan. Dan kemudian kita mulai berolahraga. Ulangi setelah aku. 1, 2. 1, 2. Ya ampun. Aku susah payah membuat bubur dan kau malah membuangnya.
Kami sangat suka buburnya, Tuan Weber. Itu terlempar secara tidak sengaja. Ya, kami makan terlalu cepat sampai terbang dari tangan kami. Karena kalian menyukainya, biar aku panaskan semangkuk lagi ya. Kau tahu, ini resep dari ibuku. Anggun. Daripada makan sampai belepotan. Kita seharusnya tidak kabur begitu saja dari Tuan Weber. Menurutku kita harus menjelaskan kenapa kita tak mau buburnya. Tapi kalau kita kasih tahu dia, nanti kejutan males kita. Ups. Halo? Apa kau baru saja jatuh dari langit? Langit? Bukan aku. Mau makan makanan berlama? Kami punya banyak. Ya, kue ini enak sekali. Aku belum pernah mencicipi yang lebih enak. Kau juga kan? Kami punya banyak. Tidak apa-apa. Kami sedang tak makan makanan manis. Benar. Mulai sekarang kami hanya makan yang asam dan asin saja. Dan sekarang waktunya kami pergi. Apa Hupsi dan Pupsi benar-benar menolak makanan penutup? Kita sudah lihat semuanya sekarang. Aneh sekali. Hei Munji, kau kejarlah mereka. Setidaknya bawakan mereka acar. Dan mungkin beberapa makanan juga. Bubur lagi. Mereka mau paksa kita makan banyak. Aku berharap bisa bertemu kalian berdua. Aku baru selesai potong rumput di sekitar Lugan. Dan robotnya segar dan menggiurkan. Aku harap kalian mau makan. Ini sudah mulai dingin. Dan aku bawakan kalian 100 toples besar acar dan beberapa lemon. Ada apa dengan kalian berdua? Kami sedang coba turunkan berat badan agar saat kami jadi kupu-kupu. Kami bisa terbang dengan anggun dan lalu. Kita tak mau ada yang tahu dulu. Kalian baik-baik saja. Tuan Diggins janji tak akan bocorkan rencana kejutan terbang para ulat. Yang lebih penting lagi, dia yakinkan mereka. Teman-teman, lihat. Ada berbagai macam kupu-kupu. Ada yang tinggi dan yang pendek. Yang kurus dan yang tidak terlalu kurus. Dan mereka semua bisa terbang dengan baik. Jadi Hupsi dan Popsi akhirnya makan bubur mereka. 1, 2, 3, 4, 5. Aku akan mencari kamu. Hei! Apa kalian tak sadar aku berdiri di sini? Daunnya berbicara. Ini Skip. Kalian terlihat. Aku tak menyadarimu. Kau terlalu pandai berbaur. Skip, kau harus berubah. Skip, ketemu. Kupu-kupunya menemukanku. Apa yang harus diubah? Artinya mengubah penampilanmu. Termasuk caramu berjalan dan bicara. Kau juga harus berubah. Munzi, gerahmu tampak aja kusut. Aku sangat suka seriusnya. Aku penasaran apa kata Wigi nanti. Aku yakin dia akan terkejut. Hai semua. Apa kalian melihat Lini? Ya, tidak. Bagaimana penampilan kami? Bukankah kami terlihat keren? Kalian keren. Kalian keren? Hah? Kalian keren. Sangat keren. Skip. Sepertinya mereka benar-benar terkejut. Pasti begitu. Kalian keren. Tetap tenang dan selamatkan diri kalian. Makhluk aneh menyerbu hutan. Aneh. Kemana semua orang? Kita selamatkan diri dari apa? Dari monster-monster jahat. Mereka punya gigi seperti ini. Berekor 3. Dan bersurat panjang. Siapa yang mengejar kalian? Monster-monster mengejar kami semua. Cakar mereka tajam. Dengan mata berpindah di kegelapan. Berapa monsternya? Mereka berkawanan.
Aku tak sabar. Aku tak sabar untuk seseorang. Siapa saja. Untuk lihat penampilan baru kita. Aku tidak mengerti. Halo? Ada orang di rumah? Kemana kalian pergi? Si kawanan monster mengejar kami. Ada seorang yang kuat bisa menolong kita. Habisnya hutan kita. Semuanya berhenti. Dengarkan aku. Kita akan tangkap mereka. Tidak ada kupu-kupu. Tidak ada Widi. Tidak ada siapa-siapa. Sepertinya semua orang main peta combat. Cepat. Hebat Lidi. Kau hebat! Rasakan itu orang-orang El Sawah. Hei teman-teman, kalian tak kenali kami. Ini kami, teman kalian. Munsi dan Skip. Munsi dan Skip. Jangan percaya! Jangan percaya! Munsi, Bibi tidak mengenali kita. Ubah tampilan kita sangat bagus. Apa itu bab penampilan? Sebaiknya kita pergi. Ya, benar. Aku merasa agak canggung. Ayo pergi. Mereka bilang kekhawatiran membuat hal kecil jadi seperti bayangan besar. Ulat-ulat membuat penghuni hutan sangat ketakutan. Sampai-sampai mereka bayangkan berbagai macam monster. Padahal, ternyata selama ini itu Munzi dan Skip. Wow, dinosaurusnya mirip sekali dengan ulat-ulat. Kau benar. Ekornya sama. Dan badannya juga sama. Ada apa ini? Uksi, mereka bilang kita mirip seperti itu. Benar, mirip sekali. Dinosaurus makhluk yang sangat besar dan luar biasa kuat. Begitulah rupa nenek moyang kita di zaman dahulu. Halo, kakek buyutku. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Hati-hati jangan ulat-ulat. Kenapa kalian menginjak rumahku? Apa kalian tak melihatnya? Kami bukan ulat. Kami dinosaurus. Ya, kami dinosaurus. Doti, lihat ini. Dan dinosaurus berjalan kemanapun mereka mau. Ya, itu kami. Kami berjalan kemana kami mau. Hei, apa kau tahu siapa yang sedang kau hadapi? Dengan dua ulat yang ganas. Sebenarnya, kau memulai pertarungan sia-sia dengan dinosaurus yang perkasa. Hei! Apa yang kalian lakukan? Bu Guru takkan senang dengan kalian. Oh, tidak apa-apa, karena kami dinosaurus. Kau tahu nafsu maka mereka sangat rakus. Kami butuh banyak makanan. Kami belum mau mati. Seperti kakak buyut-buyut kita. Katakan itu ke gurumu. Minggir, dinosaurus juga memasuk. Apa? Di mana dinosaurusnya? Kami di sini. Kalian sudah melihat kami Lihat, sekarang. kami persis seperti dinosaurus di buku gambar. Kalian belum punah? Oh wow, kita benar-benar diambang penemuan besar. Ayo ke Museum Arkeologi. Tuan Diginus percaya pada lumbung tidak ini dulunya tempat tinggal dinosaurus. Makanya dia lakukan penggalian. Munzi, masih banyak yang harus dijalin. Tunggu kakek buyut. Kami akan selamatkanmu. Ini dia, gua yang paling dalam. Kalau kita temukan dinosaurus, kita bisa membandingkan kalian bertiga. Kalian tak akan temukan siapa-siapa. Semua dinosaurus sudah punah sejak lama sekali. Kami keturunan mereka. Kenapa tak pelajari kami saja? Ayo teman-teman,
Kita hanya beberapa meter dari pertemuan bersejarah. Kenapa? Ayo. Apakah ini dia? Lupakan dia, Pupsi. Ini fosil. Dan di mana Upsi? Upsi! Jalannya terlalu sempit. Dinosaurus jauh lebih besar. Upsi. Aku di sini. Tunggu. Tolong kami. Seseorang. Tolong. Kalau itu kakek moyang kalian. Kenapa kalian takut? Monster di sana. Itu bukan kakek moyang kami. Kakek kami itu ulat. Monster itu bukan kerabat kami. Sejak hari itu, Wopsi dan Pupsi tak pernah lagi bermain dinosaurus. Mereka tak mau lihat atau dengar apapun yang berhubungan dengan dinosaurus. Kita perkirakan cuaca hangat ini akan bertahan sampai akhir hari. Dan sekarang waktunya pengumuman. Doti giliranmu. Selamat pagi. Pasar buah dan sayur akan dibuka di taman jam 5. Datang dan nikmatilah keseruannya. Jam 5, pasar kebun. Aku mengerti. Teman tersayang. Ayo jam 5. Kami mengundang kalian berdansa di padang rumput besar. Gratis. Aha, Jensar. Juga jam 5. Dengarkan baik-baik. Jam 5 di kolam akan ada perlombaan perahu. Maksudku kalian bisa berlomba dengan rakit dan kendaraan air lainnya. Ayo, dan kau tidak akan menyesal. Wow, merakit. Jam 5 lagi. Sumur kebetulan. Perhatian. Ayo naik. Munji kau dengar itu. Lomba rakit diadakan jam 5. Kita mau pergi kemana? Oke, tunggu sebentar. Amarannya segera dibuka. Tepat di sana. Kau mengerti? Yan! Lewat sini, sayang. Lewat sini. Bukan sana. Jangan dengarkan mereka. Kami mengandalkanmu. Oh ya? Ada papan pengumuman lagi. Yang ke-10 yang kita lihat. Di sini tertulis pasar. Oke. Ayo kita ke pasar. Dan ini tertulis menari. Mungkin kita menari saja. Aku lelah. Aku butuh istirahat. Kau! Bagaimana bisa kau? Akan ada yang datang ke lomba kalau kita berhenti. Uang merakit juga kedengarannya, Sedo. Apa perlu dipikir 2 kali? Daftar ikuti lombanya. Teman-teman, jangan pedulikan ulat-ulat. Ayo kita menari. Menari bersama kami. Semuanya. Teman-teman. Ini untukmu. Oh, lihat skip. Selebaran undangan. Ini untuk pasar. Aku juga dapat undangan. Keren sekali ya. Kau curang. Oh, begitu. Baiklah. Biar ku ajarkan kau berdansa. Munzi, ini luar biasa. Aku menari dan terbang. Aku kalah darinya. Monzi coba ini. Namanya mencicipi. Di pasar ini kau juga bisa cicipi yang dijual. Dan buah serta sayuran, apapun yang kau mau. Benar sekali. Kami juga bisa tawarkan mencicipi. Perhatian, naik rakit gratis untuk siapa saja yang mau. Jangan malu-malu teman-teman. Kemarilah anak-anak, ini kesempatan kalian. Ayo. Aku mau ke pasar dan juga ingin menari dan berlayar juga. Ini benar-benar sulit. Tapi sangat mudah diselesaikan.
Benarkah? Bagaimana? Kau harus membuat pengaturan. Pasar mulai jam 3, densanya jam 4, dan berakhir jam 5. Kau tak akan punya masalah. Setelah ke pasar, teman-teman kita menari bersama kupu-kupu lalu ikut lomba rakit. Aiba yang ketinggalan, jadi semua orang senang. Skip, tunggu. Skip, boleh aku mainkan? Papan seluncur ini punyaku. Kau baru saja dapat giliran. Kalau tidak mau berbagi, kami akan ambil sendiri saja. Wow! Upsi! Upsi! Apa yang kalian lakukan? Kita tak akan bisa tangkap Skip kalau terus-terusan jatuh. Kau tahu, kita harus menyergapnya. Oh, Skip! Katakan, apakah kau lihat tolat-tolat itu? Hei! Tadi mereka mengejarku, tapi mereka tiba-tiba menghilang. Kenapa kau tanya dua berandalan itu? Aku mau meminjamkan papan seluncurku ke mereka. Kau mau apa? Kau mau memberi berandalan itu? Hei, lihat itu. Monzi juga punya papan luncur. Begini saja. Aku alihkan perhatian. Kau mengendap-endap lewat belakang mereka ke arah sana. Lalu diam-diam ambil papan seluncur, Monzi. Baiklah. Kalau mereka mau papan luncur, mereka harusnya beli sendiri dan jangan sentuh punyaku. Tapi Skip, mungkin kalau kau berbagi dengan mereka, mereka pasti akan lebih baik. Bukankah lebih baik kalau kita semua berteman? Monzi, kenapa kamu bisa begitu polos? Oh, upsi. Aku senang kau ada di sini. Kalian, cuaca akhir-akhir ini sangat cuaca sekali ya. Basa-basi soal cuaca, sungguh. Berhenti, pencuri. Ayo tangkap dia, Monzi. Biarkan saja, Skip. Kau gila ya. Mereka baru saja mencuri papanmu. Mereka cuma dua orang penindas dan tukang jahil. Percayalah. Tapi aku memang akan memberikan papan luncur itu kepada mereka. Mereka mengira kalau mereka mencurinya. Kita harus beritahu, mereka tidak mencurinya. Kenapa? Agar mereka mencuri punyaku juga. Takkan kubiarkan. Hei, beri mereka kesempatan. Baiklah, kita lakukan caramu. Tapi aku katakan, ulat-ulat itu tak pernah berubah. Giliranku. Kau ambil alih papan luncurnya. Ayo. Berikan. Upsi! Upsi! Mereka datang mengambil papannya. Ayo. Hei, tunggu. Kami mau beri kalian satu papan lagi. Tentu tidak. Kalian pasti tipu kami. Mundur. Aku master papan luncur sabuk hitam. Kami tidak ingin berkelahi dengan kalian. Ini hadiah. Sekarang kalian berdua punya papan luncur. Ayo, Skip. Ada yang tidak beres. Apa menurutmu mereka pasang jebakan di papan supaya kita terluka? Bisa jadi, tapi tambah baik-baik saja. Ini tidak masuk akal. Kita ambil papan seluncur mereka, dan mereka malah memberi satu lagi. Kita jahat, dan sebagai balasannya, mereka malah beri kita hadiah. Aku pikir mungkin kita harusnya lebih baik kepada mereka. Karena sekarang aku merasa seperti orang yang sangat jahat. Mungkin berbuat baik lebih bagus daripada berbuat jahat. Aku tak pernah berpikir seperti itu. Aku ingin jadi orang baik. Seperti Monzi. Kalau begitu kita cuma saja. Kalau tak berhasil, kita jadi yang jahat lagi. Baiklah. Aku masih tak mengerti kenapa kita harus berikan kedua papan seluncur kita. Itu tidak akan ubah apapun. Hai, teman-teman. Kami bawakan bunga untuk kalian tanam. Semoga kalian suka. Ya ampun, mereka benar-benar indah. Terima kasih. Jadi Hupsi, Pupsi, Monzi, dan Skip bekerja sama sepanjang sore untuk menanam kebun mereka. Kebun, tempat persahabatan berkembang bersama dengan bunga-bunga. Sudah kubilang kan, Skip. Kalau baik kepada orang, mereka juga akan baik kepadamu. Kau benar. Bagaimana ini? Landikin 9 kita harus cepat. Bunga malam tak akan menunggu kita. Monzi! Ayo, kita harus pergi sekarang. Maaf, Skip. Semoga kita tak terlambat. Kita harus bergegas. Ayo.
Tuan Dickens. Tuan Dickens, kami di sini. Oh, hei. Ada apa? Kenapa kalian belum tidur? Pupsi dan Pupsi, kami tak bisa temukan Tuan Dickens. Oh, ya, dia baru saja pergi. Apa maksudmu? Kami di sini. Dia seharusnya menunggu kita. Kita terlambat. Dan sekarang kita tak akan pernah bisa melihat bunga malam. Tunggu, kalian tak lihat apa? Naga langit. Itu bunga istimewa. Dan hanya di malam hari. Munzi, kita harus temukan Tuan Dickens. Ayo Skip. Aku ingin lihat bunga itu. Bagaimana cara hidupkan benda ini? Hah? Apa itu? Ini kami. Kami ingin tahu apakah bunga ini sesuai dengan kehebohannya. Ya, dan bantu cari Tuan Dickens. Injakannya. Skip belokan keretanya. Ke kanan atau kiri? Aku tidak tahu. Pilih salah satu. Tolong kami. Tolong berhenti. Ingatkan aku untuk tidak naik denganmu lagi. Jadi di mana bunga malamnya? Aku tidak tahu. Sepertinya kita salah belok di bawah tanah. Kita harus kemana? Aku akan cari tahu. Itu dia. Aku melihatnya. Bunganya sudah mulai mekar. Di sana. Bertahanlah. Yay! Yay! Keluarkan aku. Skip. Bersiap. Ayo, kita harus tepat jika ingin melihatnya. Tunggu aku teman-teman. Apakah masih jauh? Apa kita akan sampai sebelum tengah malam? Kita pasti sampai. Terus jalan lurus. Hati-hati. Sangkut. Ambil tangannya. Ayo bola mentega. Kau harus bisa. Di mana Upsi? Halo. Upsi. Ayo. Upsi. Keluarlah. Cepatlah. Halo. Kita tak punya waktu untuk ini. Kita harus pergi. Ayo apa ini? Kita akan ketinggalan. Ayo. Upsi. Syukurlah. Cukup. Hati-hati dengan bandananya, oke? Ada apa dengan Skip? Ayo. Apa dia main-main lagi? Aku tak bisa menemukannya. Oh, Upsi. Sudah waktunya. Kita akan terlambat gara-gara kau. Hujan? Tidak mungkin. Tunggu. Bukan. Ini bukan hujan. Ini penyiram rumput. Terus lari teman-teman. Jangan sepatuku. Aku baru saja membelinya. Aku harus pesan khusus untuk ukuran ini. Kau tahu kan kakiku bermasalah. Luar biasa. Wow. Kita berhasil. Kalian semua bisa sampai ke sini sendiri. Lihat itu. Kalian datang ke tepat waktu untuk menyaksikan keajaiban bunga malam. Munzi, Skip, Popsi, dan Popsi sepakat perjalanan menakutkan bawah tanah itu sepadan untuk bisa lihat bunga malam mekar. Tertulis bagus. Oh, di sini juga tertulis bagus. Munzi, kenapa kau berhenti? Di pada rumput itu tulisannya juga tertulis bagus. Memangnya kenapa? Ayo pergi. Tertulis bagus lagi. Kau benar. Ini aneh. Aku tahu. Ayo lihat dari atas. Kita mungkin bisa tahu siapa yang menulis kata ini. Oh, wow. Ini bukan kebetulan. Andai aku tahu apa artinya. Mungkin ini perayaan yang bagus. Atau mungkin bahaya besar.
Aku ragu. Menurutku perayaan bagus. Aku rasa ini peringatan kita tentang bahaya besar. Monzi. Clava. Benar sekali, namamu Clava. Kau sangat manis. Menurutku, Skip, kita harus temukan orang yang punya alasan untuk rayakan sesuatu besar dan memberi selamat padanya. Hey, Skip, Clava. Clava, kami tak punya waktu bermain denganmu. Kami harus cari tahu bahaya besar apa yang menunggu kita dan bersiap menghadapinya. Mungkin kita bisa tahu siapa yang menulis kata ini dari tulisan tangannya. Clava, kenapa kamu hapusnya? Tidak apa-apa, kita bisa lihat tanda yang lain. Dan sekarang aku sudah bersenjata. Dia ambil rantingnya. Butuh ranting baru. Tak ada ranting. Mungkin Wibi yang menulisnya. Huruf-hurufnya terlalu besar. Biar ku coba meniru. Tidak, tak mungkin Wibi yang menulisnya. Dia tidak cukup kuat untuk itu. Doti juga tidak. Apa mungkin Tuan Weber? Atau Tuan Higgins, atau Tina Kura-Kura. Aku tahu satu hal yang pasti, Munzi. Bukan ikan atau Bibilisi yang menulisnya. Ya, Skip, kau benar. Tak ada ranting yang bisa ditemukan. Aku harus dapatkan ranting tulis. Bagaimana kita tahu pelakunya? Itu punyaku. Itu punyaku. Itu para ular. Di mana bahayanya? Selamat! Selamat ya. Kau sudah gila. Popsi, ayo kita pergi. Benar. Mereka benar-benar sudah gila. Aku mau rantingku. Aku mau rantingku. Bahaya besar. Bapak sudah gila. Dia menyerang kita. Lari. Tolong kami. Teman-teman. Itu rantingku. Munzi, hey Skip. Aku menulis sekarang belajar sangat bagus. Sudah aku bilang ada yang harus dirayakan. Clava, selamat. Begitulah yang terjadi. Semua sudah terbiasa menganggap Clava sebagai anak kecil. Meskipun ukuran tubuhnya besar, sampai-sampai mereka tak sadar dia sudah tumbuh besar dan bisa membaca dan menulis. Hei, aku menang lagi. Apa? Kontes malas kita. Mengambil rumput itu termasuk bekerja. Aku bahkan terlalu malas untuk itu. Mengunyah juga kerja. Iya. Dan itulah kenapa aku menang. Hei, tidak sopan. Ladimu cukup cepat untuk pemalas. Mungkin kamu sebenarnya bukan pemalas. Diggins, istirahat dulu. Naiklah untuk secangkir teh. Ada sesuatu yang benar-benar ingin kutunjukkan padamu. Kedengarannya bagus. Aku akan naik. Hei, lihatlah mesin ini. Dibuat untuk mengunyah rumput. Kita nggak perlu mengunyah lagi. Biarkan mesinnya saja. Bagaimana? Rumputnya asam. Tenang, kita akan cari rumput yang manis. Ayo, Pak Diggins sedang tidak memakainya, dia pasti tidak keberatan. Ini untuk tujuan yang baik. Baiklah. Kalian adalah penonton pertama kami. Penonton? Sebuah perayaan alam. Lirik oleh Tuan Weber dan dinyanyikan oleh aku. Kenapa? Sekarang mesinnya tidak mengunyah rumputnya. Oh, lihat itu. Sun rising up above the treetops. All the pretty flowers blossom all around. Everything is glistening with dewdrops. And the birdies make a lovely sound. Aku tidak perlu.
sound. Kan, rumput yang sudah dikunyah ini adalah hal terhebat yang pernah ada. Oh, kita benar-benar membuat kata malas menjadi level yang tinggi dan baru. Saudaraku. Menurutmu mesinnya rusak? Little fishies in the water splashing. Bees are making honey in the hive. Butterflies are beautifully dashing. Goodness, aren't you glad that you're alive? Everything is absolutely smashing. Goodness, we're so glad to be alive. Tangkap! Lari! Pamama rumput. Bravo, bravo. Yenyenmu sangat merdu. Dengan segala kerendahan hati, akulah bariton terhebat yang pernah ada. Sekarang, bagaimana menurutmu tentang liriknya? Tolong aku. Tolong aku. Di mana mesin pematang rumputku berada? Lari! Pemakan Tolong rumput! siapapun! Anak-anak! Awas! Kita harus cari cara menghentikan benda itu. Tangkap itu. Wibi! Tekan tombolnya. Tidak! Oh, ini gawat. Terima kasih, Monzi! Monzi, terima kasih. Kamu pahlawan. Monsi dan teman-temannya sangat senang semuanya berakhir baik. Dan Upsi dan Pupsi belajar bahwa dikalanya menjadi terlalu malas itu tidak baik. Mesin memotong rumput adalah alat yang serius dan tidak boleh dibuat main-main. If you're lazy enough, you don't even want to chew. Here's what you do, don't let a lawnmower do it for you. That's what you do. Kenapa menurutmu kartun yang kau tayangkan di ulang tahun Tuan Dickens begitu sukses di hadapan penonton? Ini memang sesuatu yang aku kuasai. Menggambar dan ceritakan cerita lucu. Itu luar biasa. Saat pertunjukan berakhir. Kau dapat tepuk tangan meriah paling besar yang pernah kulihat. Bukan maksudku untuk menyombongkan diri. Tapi aku memang pantas mendapatkannya. Aku bekerja sangat keras untuk produksi itu. Teman-teman, wawancaraku sudah keluar. Biar kulihat. Kau dapat tepuk tangan meriah yang berlangsung sepanjang malam. Menurutku aku pantas mendapatkannya karena sudah bekerja keras. Doti, aku tak percaya kau tega kepadaku. Apa maksudmu? Bagaimana kau tidak mengerti kalau kartunmu sebagus itu karena aku? Apa? Musiknya adalah bagian yang terbaik, semua musiknya. Dan siapa yang mengarang dan memainkannya selama pertunjukan? Aku. Kau lupakan sesuatu. Nonton suka filmnya karena cara kita menjalankan proyektornya. Hei, bangun. Sepertinya kau nonton pertunjukan yang berbeda. Jelas film ini sukses karena isi suara dari Pupsi dan aku. Jadi menurutmu filmku bagus karena kau, bukan karena aku. Karena kami. Monzi dan aku. Cukup! Aku akan membuat kartun lain tanpa bantuan kalian. Aku tak butuh musik dan teriakanmu. Tunggu saja. Kartun ini akan jadi jutaan kali lebih bagus dari yang pertama. Yang pertama memang luar biasa. Aku penasaran yang akan mereka buat sekarang. Aku juga. Aku yakin hasilnya akan bagus sekali. Aku juga. Ini hadiah ulang tahun terbaik. Selamat datang. Hari ini adalah ulang tahun Munzi. Jadi produksi terbaru ini hadiah ulang tahun spesial dariku untuknya. Aku tak sabar. Pada zaman dahulu ada 3 babi kecil. Yang tertua, yang termuda, dan yang tengah. Suatu musim dingin. Udah
Udaranya sangat dingin. Mereka harus membangun tempat berlindung. Hups. Babi paling kecil nyanyikan lagu tentang rumahnya yang terbuat dari jerami. Ku bangun rumahku di jerami. Rumah seindah ini. Rumahku, rumah manisku. Menurutku film yang pertama lebih bagus. Yang ini sepertinya berantakannya. Ku bangun rumah aku dari batu. Jangan ada yang membantu. Serigala di depan pintu. Tolong aku. Aku tersangkut. Apa yang terjadi, Toti? Kenapa kau harus jalankan pertunjukan ini sendirian? Ini semua salah aku. Aku kesal sekali karena semua orang mengakui filmku sebagai hasil karya mereka. Jadi aku tak biarkan siapapun membantuku kali ini. Ini sulit dikerjakan sendiri. Film terakhir bagus karena kerja sama tim. Semua berkontribusi dengan bakat mereka masing-masing. Saat semua bakat digabungkan, hasilnya pasti luar biasa. Hei kalian, aku mengerti. Bisa bantu aku dengan filmku. Si serigala terkejut sekali saat dia jatuh tinggi. Langsung keluar nahas dengan air yang panas. Doti dan teman-temannya sadar proyek yang hebat butuh bantuan banyak tangan. Saat semua orang bekerja sama sebagai tim, tak ada yang tidak mungkin untuk dicapai.